Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Malaysian Respon. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel yang apa adanya ini untuk berdiskusi atau berbagi-bagi informasi. Walaupun serba simpel, tapi mudah-mudahan fakta yang kita sharing bersama bermanfaat. Nah, saudara-saudara, tanpa membuang waktu saya akan terus membenahi konten kali ini, yaitu tentang pendapat bahwa Malaysia belum pernah mengalihkan atau memindahkan ibu kotanya. Gimana itu? Sedangkan menurut setengah orang ibu kota Malaysia sudah pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Nah, itulah yang akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya saya ucapkan tahniah kepada negara tetangga Indonesia yang sedang dalam proses mengalihkan ibu kotanya daripada Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Saya secara pribadi sangat bangga saudara-saudara, karena saya sebagai anak yang dilahirkan di Pulau Borneo pasti berasa megah dengan terdirinya kota yang serba gagah ini. Kalau dulu kita orang Borneo bangga dengan adanya Tuan Patih Sultan Hasan Al-Bolkiah Sultan Brunei Darussalam yang merupakan laki-laki terkaya di dunia. Sekarang kita bakal mempunyai kota yang tercantik di dunia, yaitu kota Nusantara. Jadi saudara-saudara, kenapa sebuah negara itu memilih untuk mengalihkan ibu kotanya? Ada banyak sebabnya. Kita ambil contoh terdekat di Asia Tenggara. Satu-satunya negara yang telah sukses, tidak tahulah sukses atau tidak, menurut saya tidak, yang telah pun mengalihkan ibu kotanya adalah Myanmar. Namanya pun ditukar dari Burma ke Myanmar. Nah, ibu kotanya dengan alasan sesak dari Yangon ke Naypyidaw. Katanya sesak, tapi menurut saya tidak. Karena penduduk Yangon cuma 6 juta orang. Kemudian tidak ada kesesakan lalu lintas atau apa pun, tidak ada. Ya, pelabuhan juga jauh dari Yangon. Tapi pemindahan ke Naypyidaw menurut saya dan menurut beberapa orang lebih kepada strategis militer. Ya, ada juga ibu kota yang berpindah karena sejarah, peralihan tempat penguasa. Contohnya Kyoto dan Tokyo di Jepang ataupun Jepun ya. Mereka mengalihkannya atas faktor sejarah. Kemudian contoh yang paling klasik yang mengalihkannya daripada kesesakan adalah Brasilia dan Abuja. Abuja di Nigeria. Alasannya mengalihkan karena kesesakan masuk akal karena Lagos sangat-sangat sesak. Begitu juga dengan Sao Paulo dan Rio de Janeiro. Dialihkan sedikit ke belakang ke Brasilia yang terletak di tengah-tengah rimba Amazonia. Oke, jadi itu contoh mengapa sesebuah negara mengalihkan ibu kotanya. Kalau dalam konteks Indonesia, kita paham ya, karena penduduk DKI Jakarta sudah mau mencecah 30 juta. Sudah terlalu sesak. Pulau Jawa juga sudah sesak. Jadi mau dialihkan ke Kalimantan itu untuk memudahkan beberapa urusan. Selain tujuan utama, yaitu mengalihkan peran Jakarta dari sebuah kota primer menjadi kota yang strata. Ya, serata di seluruh Indonesia. Apakah yang dimaksudkan dengan kota primer? Kota primer ini merupakan kota yang sangat-sangat dominan di sebuah negara. Contoh negara yang ada kota primer adalah United Kingdom. London adalah kota primer. Kota primer maksudnya kota yang terlalu besar di negara itu sehingga kan kota keduanya tidak dapat mengejar keluasan wilayah dan bilangan warganya. Itulah kota primer. Contoh negara yang tidak punya kota primer tapi mempunyai kota yang serata adalah Amerika Serikat. Ya, Washington DC tidak sebesar apa, tapi New York, Chicago, Los Angeles, Miami semua hampir sama besar size-nya. Oke, jadi itulah yang dipandang ke depan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia harus mengalihkan hal ini karena faktor pertama, kependudukan harus sama rata. Kedua, GDP Indonesia sudah melonjak terlalu jauh, sudah banyak ya penghasilannya. Jadi harus diolah dengan cara yang lebih teratur. Oke, jadi kita kembali kepada tajuk asal konten saya tadi bahwa Malaysia belum pernah mengalihkan ibu kotanya ke Putrajaya. Alasannya, pertama, nama Putrajaya. Putrajaya adalah sebuah nama baru. Nama asal Putrajaya dulu namanya Perang Besar. Kemudian diminta oleh Tun Mahathir Mohamad untuk dijadikan sebuah ibu kota, tapi kata-kata awalnya ibu kota tapi rupanya ditukar kepada Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Dia bukan ibu kota. Putrajaya hanyalah berstatus Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Maknanya banyak kantor-kantor, atau kalau di Malaysia disebut pejabat, yang merupakan federal office atau federal building, maksudnya bangunan persekutuan, di mana kerajaan persekutuan menjalankan kerja-kerja pentadbirannya. Tidak semestinya di Kuala Lumpur, boleh jadi di Johor Bahru, di Kota Kinabalu, di Kuantan, di Kota Baru, semua ada kantor atau pejabat persekutuan. Jadi pusatnya adalah Putrajaya.
Di Kuala Lumpur masih ada beberapa kementerian ataupun badan-badan berkanun kerajaan Malaysia yang masih ada di Kuala Lumpur. Dan yang terbesar sekali ada dua, institusi parlimen. Gedung Parlimen Malaysia masih terletak di Jalan Parlimen di Kuala Lumpur. Kemudian institusi tertinggi yang satu lagi, yaitu kediaman Sri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong di Istana Negara di Jalan Duta, masih terletak di Kuala Lumpur. Dua, ya, masih terletak di Kuala Lumpur. Sedangkan di Putrajaya, institusi tertingginya adalah pejabat dan istana Perdana Menteri. Walaupun di Putrajaya ada Istana Melawati dan Istana Sultan Selangor, tapi ini lebih kepada peranan Istana Hinggap. Di Putrajaya terdapat kantor-kantor utama atau pejabat-pejabat utama, jabatan-jabatan dan kementerian-kementerian, tetapi cabang-cabangnya masih ada di Kuala Lumpur. Kemudian saudara-saudara, pentadbiran. Kalau di Indonesia, Jakarta merupakan sebuah provinsi, provinsi daerah khusus ibu kota, DKI Jakarta. Di Malaysia, Kuala Lumpur merupakan sebahagian daripada wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan di Malaysia ada 3, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Nah, Putrajaya ditadbir oleh sebuah badan pentadbiran yang dipanggil Perbadanan Putrajaya. Perbadanan sahaja. Sedangkan Kuala Lumpur ditadbir oleh DBKL atau Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang mentadbir urusan-urusan pentadbiran biasa, dan wilayah persekutuan secara keseluruhannya ditadbir oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. Jadi nampak saudara-saudara bezanya, ya. Jadi sekarang ini kenapa Malaysia tidak menganggap Putrajaya itu satu peralihan ibu kota? Karena apa? Hujung sebelah tenggara, ya, hujung sebelah tenggara Kuala Lumpur yang paling dekat ke Putrajaya adalah di Taman Equine berhampiran dengan Bukit Jalil. Jaraknya ke hujung paling timur laut Putrajaya, yaitu Presin 6, hanyalah 1,8 km, 1,8 km, ya, hujungnya dua ini. Jadi saudara-saudara, tidak masuk akal kalau dikatakan ini merupakan dua kota yang jauh berbeza. Jaraknya masih sangat dekat, masih menggunakan fasilitas yang sama, bandara yang sama, highway yang sama, dan pusat pentadbiran yang sama. Jadi mudah-mudahan konten ini berhasil memberikan kita info dan maklumat, selain menghilangkan kekeliruan kita bahwa Malaysia itu ibu kotanya, kalau kita lihat secara resmi di buku-buku turismenya atau apa, masih dinyatakan sebagai Kuala Lumpur dan bukan Putrajaya. Sedangkan Indonesia nanti bakal mengalihkan seluruh ibu kotanya ke Nusantara. Bukan hanya pentadbiran kepresidenan, tetapi seluruh ibu kotanya akan ditadbir di Nusantara. Oke, sampai di sini saudara-saudara. Semoga info yang saya sharing ini, yang saya sampaikan secara tunggang langgang ini, bermanfaat untuk kita semua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab.